Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan, iman, dan Islam. Salawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat spesial, yang nanti dapat memberikan syafaat di hari kiamat kelak, yang tentunya selalu kita nanti-nantikan. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan imannya selalu bertambah, dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu dalam junjungan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tausiah yang akan Nabi sampaikan pada pagi hari ini akan Nabi berikan judul Mandiri. Mandiri berarti bisa mengerjakan sesuatu dengan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan selalu berusaha dengan usaha dan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri, semampunya dan sekuat tenaganya. Umat Islam haruslah mempunyai sifat mandiri, karena jika tidak mandiri, maka akan membebani muslim yang lainnya. Selalu minta tolong, selalu ingin dibantu, karena tidak memiliki sifat mandiri. Jika kita mandiri, malah kita juga dapat membantu orang lain dengan sifat kemandirian kita. Anak-anak sekalian, berbicara tentang mandiri, dahulu kala, pada suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk meminta belas kasihan dengan keringat yang bercucuran. Tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah, seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah,
Aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah, kata si pengemis dengan mengiba. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dan dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia lalu bercerita kepada istrinya, Rasulullah benar-benar orang yang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Lalu keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi Muhammad SAW. Jawab si pengemis, benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi ya Rasul. Lalu Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Tentu saja dengan rendah hati, Nabi berkata, terimalah uang ini, jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan sangat girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi Muhammad kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi Muhammad SAW. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Terang Rasulullah SAW. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Anak-anak sekalian, dari cerita yang Abi sampaikan tersebut,
Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta. Selagi kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga kesempatan, mari kita menggunakannya untuk bekerja dan beramal soleh. Kalau untuk pelajar, bekerjanya adalah belajar dengan giat, dengan mandiri, bersungguh-sungguh mencari hal yang belum kalian ketahui kepada ibu dan bapak guru kalian, dengan mandiri tentunya. Bagaimana mandirinya? Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengharapkan selalu mendapat bantuan. Apabila menemui kesusahan, berusaha selesaikan sendiri terlebih dahulu. Baru, jika sudah tidak sanggup lagi, bolehlah kita untuk meminta tolong kepada orang lain. Karena kita diajarkan untuk selalu berusaha, selalu berikhtiar selalu sebelum kita meminta bantuan kepada orang lain. Jadi, itulah tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan ada manfaatnya ya. Marilah kita tutup bersama kebersamaan kita di pagi hari ini dengan membaca lafaz doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.